Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini masih menjadi spekulasi dan menjadi bola liar. Hari ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah asli dan bahkan kuasa hukum Bang Tri dikira gugatan terhadap presiden seperti drakor. Coba Jokowi ikut saran Amin Rais. Ini masih hangat ya isunya bahwa di masyarakat itu publik semakin percaya dan bahkan ada yang tidak percaya begitu. Dan bahkan selama Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah asli, publik masih belum bertanya-tanya apakah benar ijazah Pak Jokowi asli atau tidak begitu. Nah, kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, bahkan publik bisa 100% percaya begitu kan. Kalau semisal Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli lalu kemudian publik tidak percaya, ini perlu memberikan edukasi sebenarnya. Ada yang aneh begitu kan. Maka mengkritik boleh, memberikan saran kepada siapapun boleh, tetapi kritikan itu jangan sampai mengarah kepada kebencian. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter. Ini temannya Pak Jokowi, teman SMA Pak Jokowi mengaku ijazahnya pernah ditawar 10 miliar. 10 miliar cukup kaya sekali ya kalau kita melihat ini. Dan bahkan konten sebelumnya saya juga mengulas tentang tema teman SMA Jokowi yang mengaku ijazah pernah ditawar 10 miliar. Dia ada SMS begitu, ditawar 10 miliar. Akhirnya tidak ditanggapin, lah muncullah Bambang ijazah palsu Pak Jokowi ini. Akhirnya ini gelar tikar buat nonton drakor terbaru rezim pembohong Raja Ngimbul. Ini sudah baca beritanya belum? Ikut sambil makan sup. Bagi dong. Memang nih. Walah Mbak Cinta cantik gak seberapa, tololnya luar biasa. Pakai smartphone tapi otaknya gak nyampe ke kepala alias dungu. Emang yang benci itu biasa buat manusia jadi goblok yang kayak Mbak Cinta ini. Yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya di Twitter yang lagi rame hari ini dan hangat. Untuk dibikin ijazah aspal, siapa yang tawar? Jadi perlu digarisbawahi siapa yang nawar. Itulah kemudian yang mengaku temannya Pak Jokowi itu tidak memberikan tanggapan sama sekali begitu. Kalau dia memberikan tanggapan sekali kan seru, akan semakin ada titik temu siapa yang membeli atau yang menawar ijazahnya temannya Pak Jokowi ini begitu. Ijazah apaan berharga 10M? Ijazahnya kan Arok waktu kuliah di Inggris. Kalau dia jadi aku, udah aku tiker tuh. Ngikut ngilar karpet drama bapak sekian biasanya ujungnya ditangkap yang berseberangan. Sudah biasa itu mah. Mohon amat 10M. Jangan-jangan yang beli sih. Kah. Ada yang kopi sama singkong rebusnya enggak? Dia kira aman menyembunyikan kebusukan. Tipu-tipu, ikutan. Banyak yang melakukan hashtag ini. Tetapi perlu diingat bahwa publik harus mengetahui juga ketika teman-teman Pak Jokowi ya mulai dari SD, SMP, SMA, terus kemudian sampai di UGM pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan memberikan klarifikasi begitu. Nah, artinya publik udah semakin ada titik temu kepercayaan terhadap ijazah Pak Jokowi itu asli. Tetapi di satu sisi banyak yang masih belum tidak percaya. Karena apa? Karena Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli. Inilah yang kemudian dipertentangkan oleh publik dan bahkan dari kuasa hukum Pak Tri Mulyono yang sekarang Pak Tri itu ditangkap karena ujaran kebencian dan penistaan agama, kira-kira seperti itu. Dan bahkan kita lihat ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, kuasa hukum Bang Tri dikiranya gugatan terhadap presiden seperti drakor. Coba Jokowi ikut saran Amin Rais. 19 Oktober 2022 dikutip dari Warta Ekonomi. Tim kuasa hukum penggugat ijazah palsu Presiden Jokowi, Yasin Hasan, menyayangkan dengan ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam sidang perdana gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya juga menyayangkan kenapa tiba-tiba muncul sandiwara memperlihatkan keakraban teman SMI dan kuliah, tapi tak membantah materi pokok perkara di persidangan. Dikiranya gugatan terhadap presiden seperti drama Korea atau drakor, sehingga ditanggapi dengan gosip beragam dipamerkan di ruang publik.
kata Yasin dalam keterangan persnya seperti diterima Warta Ekonomi. Dan bahkan ia bertanya kenapa tidak ada pihak yang membela Presiden Joko Widodo secara kesatria di persidangan. Padahal sebelumnya tenaga ahli kantor staf kepresiden KSP Ade Irfan Pulungan dan staf ahli hukum Presiden Dini Purwojo rajin berkoar di media sosial. Dan bahkan semua hanyalah cuap di ruang sosial media. Padahal tak ada satupun statement itulah yang membantu. Ada di depan gedung pengadilan yang mengaku-ngaku teman presiden. Dikiranya itu akan menjadi fakta yang dipertimbangkan hakim. Saya tegaskan semua fakta yang tidak dihadirkan dalam persidangan tidak bernilai secara hukum. Jelasnya, ini adalah pertemuan Pak Jokowi dengan teman-teman kuliahnya begitu. Dan bahkan Pak Jokowi sangat akrab dan oh ini begitu kan. Jadi ada yang lupa juga namanya Pak Jokowi ini. Bahkan dalam berita ini sangat menjadi trending hari ini, maksudnya masih menjadi spekulasi begitu kan. Mungkin penangkapan klien kami saat ini ditahan di Bareskrim adalah cara rezim membungkam gugatan. Mungkin itu adalah bukti ancaman Ade Irfan Pulungan dibuktikan. Sayangnya cara seperti ini justru mengkonfirmasi keyakinan publik bahwa Presiden ijazah Pak Jokowi palsu. Andai saja pihak istana tidak merasa malu mengadopsi metode yang diajarkan Pak Amin Rais, Pak Jokowi datang ke pengadilan dan tunjukkan ijazah aslinya. Saya kira rakyat akan meragukan gugatan Bang Tri terangnya. Lah, kalau memang apa yang ditulis oleh bukunya Pak Bambang Trimulyono terpatahkan dengan adanya ijazah Pak Jokowi asli, kalau itu ditunjukkan begitu. Kalau itu tidak ditunjukkan sama aja publik masih menjadi spekulasi begitu kan. Semua orang pasti banyak ada teman-teman angkatan, ada teman-teman kelas dan sebagainya, tapi perlu digarisbawahi sampai kuliah, sampai lulus atau belum begitu kan. Mulai dari SD sampai lulus atau enggak, mulai dari SMA, SMP dan sebagainya. Inilah yang menjadi pertanyaan publik begitu kan. Dan bahkan kalau melihat dari ini ya harus Pak Jokowi memberikan bukti yang asli agar tidak menjadi spekulasi begitu kan, agar tidak berlarut-larut begitu. Dan bahkan ini pengacara minta Bambang Tri dihadirkan di sidang gugatan ijazah palsu Jokowi. Dikutip dari newsdetik.com Jakarta, pengacara Bambang Trimulyono Ahmad Hosinuddin meminta kliennya dihadirkan langsung di sidang gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ahmad mengatakan Bambang yang merupakan penggugat saat ini ditahan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Kami akan memohon karena nanti kami proses perdata ini ada mediasi, penetapan dan pemanggilan agar klien kami bisa hadir khusus untuk bisa menghadiri proses mediasi, kata Ahmad Hosinuddin dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Bahkan dalam sidang perdana gugatan dengan ijazah Pak Jokowi palsu digelar DPN Jakpus, Bambang tidak hadir langsung di ruangan sidang karena ditahan di rutan Bareskrim. Bambang diwakili pengacaranya dalam persidangan tersebut. Izin yang mulia, pertama kami menyampaikan yang hadir dalam kuasa hukum dari Bambang Trimulyono. Beliau titip salam sangat menyesal dan tidak bisa menghadiri persidangan pada kesempatan hari ini karena beliau saat ini sedang menjadi tahanan di rutan Bareskrim Mabes Polri. Mohon doa dan dukungnya, kata Ahmad Hosinuddin. Permintaan Ahmad Hosinuddin itu diamini oleh pengunjung sidang. Hakim mengetuk palu dalam sidang untuk menerbitkan pengunjung sidang. Pengacara Bambang Trimulyono lainnya Egy Sujana juga meminta Jokowi dihadirkan secara langsung di persidangan, bukan diwakili oleh kuasa hukum dari pihak jaksa pengacara negara pada Jandatum Jakung. Menurut Egy, gugatan tersebut bersifat personal bukan mengenai kebijakan. Ketua Majelis Hakim Heneng Pujen mengatakan penggugat maupun tergugat berhak diwakili kuasa hukum. Dalam sidang perdata, hakim mengatakan akan memanggil penggugat maupun pihak tergugat sesuai dengan hukum acara. Pihak yang digugat maupun tergugat mempunyai hak untuk diwakili. Dari penggugat juga tidak hadir, kata Hakim Heneng. Yang mulia, mohon izin penggugat tidak hadir karena ditahan oleh polisi. Tolong yang mulia, tidak ada unsur kesengajaan oleh klien kami ditahan, apa kemungkinan dipanggil oleh yang mulia, tutur Egy. Dan bahkan banyak sekali agak sulit sekali ya Pak Bambang Trimulyono membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Karena apa? Di satu sisi ditahan begitu kan, di satu sisi dia ada kasus ujaran kebencian, katanya begitu, dan bahkan dihukum. Nah, inilah yang kemudian dipertentangkan sekali bahwa
apakah Pak Jokowi bisa hadir di situ? Itu pertanyaan publik hari ini. Nah, kalau memang datang ke situ, tunjukkan ijazah yang asli begitu kan, biar tidak larut-larut seperti ini begitu. Ini menjadi persoalan bahwa apakah selama ini yang ditulis oleh Pak Bambang Trimulyono apakah benar atau tidak dalam bukunya? Ini perlu digarisbawahi. Lah, biar tidak menjadi spekulasi kemana-mana dalam buku itu, ya tunjukkan aja ijazah asli, biar terpatahkan. Karena apa? Karena selama ini kalau itu buku sampai beredar kemana-mana dan bahkan tidak menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, maka ini menjadi dokumen dalam bermedia sosial begitu. Dalam artian catatan itu pasti ada begitu kan. Jadi perlu digarisbawahi, masih pertanyaan dalam publik masih bertanya begitu. Walaupun ada teman Pak Jokowi dari SMA, SMP, SD memberikan klarifikasi, tapi itu masih belum dibuktikan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Sama dengan dengan teman-temannya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau di UGM yang ditampakkan kemarin yang membawa ijazah itu sepertinya asli sebenarnya, maksudnya sama dengan Pak Jokowi begitu. Tetapi di satu sisi ada yang meragukan begitu kan. Inilah yang kemudian ditunjukkan bersama agar publik bisa mengetahui begitu. Inilah karena apa? Karena rakyat Indonesia itu juga rakyatnya Pak Jokowi. Karena rakyat meminta, karena Pak Jokowi dipilih oleh rakyat, maka Pak Jokowi harus patuh terhadap rakyat begitu kan. Harus memberikan satu klarifikasi. Kira-kira seperti itu. Jadi bahkan banyak apa yang disampaikan di Kompas juga nih, riuh sidang perdana gugatan ijazah palsu dihadiri pendukung Bambang Trimulyono hingga teman Jokowi, SMA Jokowi. Dikutip dari kompas.com, sidang perdana gugatan ijazah Presiden Joko Widodo digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang itu dihadiri oleh para pendukung Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Jokowi yang baru-baru ini ditangkap polisi atas dugaan menebar ujaran kebencian dan penistaan agama. Pantauan kompas.com, para pendukung Bambang memenuhi ruangan sidang. Mereka sempat bersahut-sahutan menyuarakan agar hakim mengusut tuntas dugaan Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mendaftar pada Pilpres 2019. Kebohongan harus diungkap. Kalau ijazah saja palsu, bagaimana pemimpin negara ini, kata mereka. Bahkan ruangan di sidang sampai harus dipindah karena tak cukup menampung warga yang hadir untuk menyaksikan ijazah dalam persidangan. Teman SMA Jokowi hadir di bawah ijazah. Di sisi lain, teman SMA Presiden Jokowi, Bambang Surojo, juga datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyaksikan sidang atas perkara dugaan ijazah palsu tersebut. Tak hanya sekedar menyaksikan sidang, Bambang juga membawa selembar fotokopi ijazah dari SMA Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMP 40 Solo yang saat ini sudah berganti nama menjadi SMN Surakarta. Bambang menggunakan dirinya merupakan teman satu kelas dari Jokowi sejak kelas 10 hingga 12 SMA. Ia mengaku terkejut atas gugatan Bambang Trimulyono yang menyebut bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden 2019. Ini penggugat minta Jokowi datang ke pengadilan. Bahkan ini yang saya sampaikan tadi, dari pengacara, dari Egy Sujana, dari Ahmad Hussainuddin juga meminta Pak Jokowi hadir di persidangan begitu. Kalau tidak hadir ya mungkin bisa dikatakan nih ijazah saya asli kok, mana yang palsunya, kan selesai, ujar Egy. Egy Sujana juga mengaku pengacara Bambang Trimulyono mengatakan pembenaran terkait ijazah asli Jokowi harus dibuktikan melalui tahap persidangan. Inilah yang kemudian harus menjadi fix ya nanti di tanggal 31 Oktober ini, agar tidak menjadi spekulasi baru lagi di masyarakat begitu kan. Dan bahkan ini sidang ditunda. Nah, sidang perdana dugaan ijazah palsu Jokowi kemarin akhirnya ditunda. Majelis Hakim memutuskan menunda sidang karena tidak lengkap surat keterangan kuasa yang dibawa oleh kuasa hukum para tergugat. Keempat tergugat dalam perkara ini yakni Presiden Jokowi, Komisi Pemeriksa Pemilihan Umum KPU, dan MPR serta Kementerian Pendidikan Kemendikbud. Nah ini, namun kuasa hukum Jokowi dinyatakan tidak sah dalam persidangan tersebut karena tak membawa surat keterangan kuasa. Adapun kuasa hukum dari KPU, MPR, dan Kemendikbud Ristek juga diminta oleh Majelis Hakim untuk melengkapi lagi berkas surat keterangan kuasa pada persidangan selanjutnya. Ini akan semakin menarik ya untuk kalau adu data di persidangan. Nah,
Kenapa? Karena untuk diadu data ini adalah menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Ini yang menjadi satu catatan kepada demokrasi kita begitu kan. Jadi tidak heran semua orang mulai dari tingkat desa, mulai dari tingkat MPR, mulai dari DPR dan sebagainya, banyak yang menggunakan istilahnya sebagian sih sebenarnya ada yang menemukan bahwa ijazah masih menggunakan ijazah palsu atau ijazah membeli. Banyak seperti itu kejadian-kejadiannya begitu kan. Maka di sini yang kemudian kalau saya memberikan tantangan sendiri kepada penguasa hukum Pak Bambang Tri Mulyono dan Pak Egy Sujana, semuanya harus meminta para hakim periksa kepala desa, periksa DPR, periksa anggota legislatif, semuanya barangkali ada ijazah palsu di antara mereka begitu untuk membuktikan itu. Lah inilah yang kemudian sampai ke presiden, sampai ke wakil presiden kita buktikan dengan ijazah yang asli itu begitu. Agar apa? Agar masyarakat tahu pilihan rakyat itu punya ijazah apa enggak. Apalagi sekelas kepala desa begitu kan. Kira-kira seperti itu pertanyaan saya dan tantangan saya kepada kuasa hukum Pak Tri Mulyono ini. Kita akan bahas insya Allah nanti jam 2, jam 3 akan bahas tentang bagaimana ijazah Pak Jokowi dengan ijazah wakil presiden Jokowi yaitu Ma'ruf Amin. Kedua-duanya punya ijazah asli atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ulas lagi dan analisa di jam 3 sore. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.